Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam video ini, saya akan berbagi praktik baik inovasi pembelajaran yang telah saya buat dan saya terapkan di kelas saya. Dengan judul, Menyulap Diskusi Kelompok Menjadi Seru dengan PBL dan EduGame. Saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi, yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah yang saya ambil dalam membuat inovasi pembelajaran ini. Yang pertama yaitu murid kesulitan dalam berkolaborasi dan kurangnya kepedulian terhadap teman sekelompok. Sebagaimana kita ketahui ya Ibu dan Bapak Guru, dalam kurikulum Merdeka, salah satu profil pelajar Pancasila yang diharapkan dari murid yaitu bergotong royong. Yang kedua, LKPD yang mulai terasa monoton dan kegiatan diskusi yang membosankan. Jadi beberapa bulan terakhir ini, saya sering sekali memprint out atau mencetak LKPD yang berwarna-warni dengan gambar yang menarik bagi murid. Awalnya, LKPD tersebut sangat ampuh untuk memancing atensi dan semangat murid. Tapi lama-kelamaan, karena mungkin hampir setiap hari diberikan LKPD seperti itu, lama-lama LKPD terasa monoton dan diskusi menjadi membosankan. Yang ketiga, untuk membuat murid dapat berdiskusi dengan semangat serta melatih kompetensi bergotong royong, saya sebagai guru harus berusaha mengemas kegiatan diskusi ke dalam bentuk yang lebih seru melalui sudut pandang murid. Dalam sebuah inovasi pembelajaran, pasti akan ada tantangannya ya Ibu dan Bapak. Nah, tantangan yang saya hadapi dalam merancang inovasi pembelajaran yaitu bagaimana cara menggunakan EduGame di dalam kegiatan diskusi pada model pembelajaran problem-based learning, sehingga dapat dimainkan secara bersama-sama di kelas, namun murid tidak perlu membawa gawai. Nah, kita tahu ya Ibu dan Bapak, EduGame itu rata-rata dilakukannya secara online dan menggunakan gawai. Tapi di dalam pembelajaran ini, saya berusaha untuk relate dengan kenyataan bahwa murid SD itu belum ada peraturan bahwa dibolehkan menggunakan HP di dalam kelas. Jadi saya berusaha untuk relate dengan keadaan itu. Bukan karena hanya ingin memperkenalkan atau ingin berbagi tentang manfaat dari teknologi, saya harus membawa atau meminta murid membawa gawai ke sekolah gitu ya. Jadi saya benar-benar membuat keadaan ini senatural mungkin siswa atau murid belajar di kelas. Aksi yang pertama yang saya lakukan yaitu saya mencari referensi model pembelajaran yang sesuai dengan EduGame yang telah dibuat melalui ide praktik pada PMM. Kemudian saya membuat modul ajar menggunakan model PBL dan menyediakan LKPD. LKPD yang saya gunakan ini yaitu screenshot dari EduGame-nya yang telah dibuat sebelumnya. Dan pertanyaan-pertanyaan pada EduGame itu saya masukkan atau saya jadikan masalah di dalam model pembelajaran PBL. Nah, akhirnya saya menerapkan inovasi pembelajaran PBL yang dikombinasikan dengan EduGame yang berjudul Kuis Milioner, Harmoni dalam Ekosistem. Seperti yang Ibu dan Bapak bisa lihat ya di dalam video ini di bagian bawahnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya, bagi guru, saya merasa sangat senang karena dapat mengemas kegiatan diskusi menjadi lebih seru dan murid terlibat aktif. Dengan kombinasi antara PBL dan EduGame ini, ternyata melihat murid-murid berkolaborasi dan kemudian mereka aktif dalam diskusi, kemudian mereka belajar dengan antusias, menyenangkan, itu sungguh pemandangan yang menurut saya luar biasa. Ini benar-benar bahagia banget Ibu dan Bapak melihat mereka seperti itu. Nah, bagi murid, mereka terlihat antusias dan bersemangat selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Murid berkolaborasi dengan aktif pada saat memecahkan masalah dan mulai menunjukkan kepedulian terhadap temannya. Nah, jadi di dalam kuis milioner ini ada yang namanya bantuan 50-50 dan asking audience. Nah, ketika mereka sedang mempresentasikan hasil jawabannya, saya membawakannya seperti pemandu acara di kuis milioner. Jadi nanti setelah mereka menjawab, saya akan tawarkan misalkan 50-50. Kalian sudah yakin jawaban kalian? Apakah kalian masih mau berdiskusi? Nah, di situ mereka akan saling memperdulikan temannya, memperdulikan pendapat temannya.
Nah, selain itu, murid lebih mudah memahami pelajaran dan tidak merasa terbebani karena mereka merasa seperti sedang bermain. Jadi, ide edu game ini juga terbesit karena sebelumnya saya melakukan simulasi ANBK dengan murid-murid saya. Nah, ANBK itu kan menggunakan komputer ya, Ibu dan Bapak. Nah, jadi ketika simulasi berlangsung, soal numerasi dan literasi itu kan sebenarnya cukup rumit gitu ya jika anak-anak itu tidak terbiasa. Tapi setelah mereka keluar dari lab komputer, yang saya dengar adalah murid saya berkata, "Miss, kita kapan lagi main gamenya?" Oh, jadi ini main game ya? Iya. Nah, Ibu dan Bapak, dari sini kita tuh dapat hal yang sangat bermakna gitu ya. Mereka tidak merasakan itu belajar loh. Mereka tidak merasakan itu tertekan dia mengerjakan soal seperti itu. Gitu. Jadi sudah saatnya nih kita mulai mengemas pembelajaran sesuai dengan gayanya mereka gitu ya. Nah, sebagai refleksi dan tindak lanjut, saya menyadari bahwa kegiatan pembelajaran PBL dengan EduGame ini dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman murid dalam belajar. Namun, belum memiliki papan peringkat. Jadi di game saya ini tidak ada papan peringkatnya untuk juara 1, juara 2, juara 3 seperti itu. Selain itu, untuk kegiatan diskusi, selanjutnya guru perlu terus mengeksplor kegiatan belajar lain sehingga pembelajaran dapat selalu bervariasi dan murid tidak merasa bosan. Mungkin kita sering juga tidak didengarkan oleh murid kita atau muridnya tidak bersemangat atau nilainya jelek, bukan karena mereka tidak suka pelajarannya, mereka tidak suka sama gurunya, atau mereka tidak tertarik belajar. Mungkin saja memang cara pembelajaran yang kita sajikan itu tidak menarik bagi mereka, Ibu dan Bapak. Nah, berikut contohnya. Ini adalah tampilan awal EduGame yang saya buat. Ada judulnya Kuis Milioner. Harmoni dalam ekosistem ini adalah materi yang saya ambil di dalam pembelajaran. Kemudian ada dua pilihan, ada belajar dan bermain. Yang ini dua-duanya bisa kita klik. Ketika diklik, maka di sini akan ada di sini akan ada petunjuk mengenai EduGame ini, kemudian tujuan yang diharapkan gitu ya, tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Lalu ini contohnya, di sini memuat bisa gambar, dan saya membuat soalnya pun itu dengan menggunakan AKM kelas. Jadi ada yang pilihan ganda hanya satu jawaban, dan ada pilihan ganda yang lebih dari satu jawaban, sambil melatih mereka berliterasi. Ini adalah contoh dari rangkuman materinya. Jadi ketika anak klik belajar akan muncul seperti ini. Jadi nanti anak-anak itu bisa memilih apakah dia mau langsung bermain di gamenya ataukah dia mau melihat materinya dulu nih sepintas gitu ya. Sekian pemaparan tentang praktik baik yang telah saya lakukan di kelas saya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi Ibu dan Bapak guru hebat. Semangat dalam membersamai anak. Kita bahagia, anak pun pasti lebih bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.